Ya, sepertinya ini tampil datanya ada yang terbalik, ID mobil sama namanya. Kita ubah terlebih dahulu di form peminjaman. Ada di tampil data. Nah, ini terbalik, mobil dan ini nama. Ini mobil nama. Kita save dan kita running lagi. Passwordnya admin, langsung berhasil. Tadi yang diubah peminjamannya karena terbalik. ini sudah benar, tampil datanya sudah tidak terbalik. Yang ini kita close saja. Nah, kita lanjut. Yang tadi ini ada sedikit problem, tampil datanya terbalik. Ini sudah kita save dengan ID customer B001, ID mobilnya M001, nama Randy, mobilnya Avanza. Dia pinjam 1 hari, total bayarnya 650 dan statusnya sewa. Maka di sini di form customer harusnya sudah terupdate statusnya menjadi not ready. Atas nama Randy statusnya sudah not ready karena dia sedang meminjam mobil. Dan untuk statusnya mobil ini sama, sudah diupdate menjadi not ready, yaitu mobil Avanza. Ini kita sudah input 1, dan jika kita ingin menginput peminjaman lagi, maka kita pilih transaksinya, tanggal 30. Kita pilih seperti biasa, pilih sewa. Dan untuk ID customer ini dan ID mobil ini, dia akan memunculkan status yang hanya ready saja. Tadi kan sudah not ready 1, yaitu ID customer B001 dan ID mobil M001. Kita coba klik ID customernya di sini. Yang ready hanya 1 karena tadi kan sudah pinjam yang B001 nya. Ini maka tersisa hanya 1 saja. Jadi pop up ini menampilkan customer yang ready saja, yang not ready tidak akan ditampilkan. Kemudian juga sama untuk
ID mobilnya M002 karena ID M001 sudah di status sewa, maka yang masih ready M002. Kita akan menjelaskan struktur codingannya. Ini adalah form peminjamannya. Sini ada ID peminjaman, transaksi. Nah, saya akan lupa ini untuk simulasikan untuk cetak kwitansi terlebih dahulu di front end-nya. Kita pilih, kita masukkan ini ID peminjamannya untuk cetak kwitansi R001. Kita klik print. Agak lama memunculkan reportnya. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, ini untuk reportnya sudah menampilkan kwitansi pembayaran. Ini nomor kwitansinya R001 sesuai yang dipilih, yang diinput. Nama customernya Randy, merek mobil Avanza, nomor mobil sekian, tanggal pinjam dari tanggal 29 Juli, tanggal kembalinya 30 Juli 2020, harganya 500.000, harga sewa mobilnya, durasi per harinya 1 hari. Untuk tarif supirnya dikenakan biaya 150, maka total pembayarannya menjadi 650. Dan di sini ada tanda tangan pimpinan. Untuk tampilan form untuk tampilan report kwitansi pembayarannya, kita close. Kita kemudian menjelaskan backend-nya. Kita masuk ke source. Di form peminjaman menggunakan import ini, Java SQL connection, driver manager, prepare statement, resolution set, XRL exception statement, date format, simple date format, Java util date, Java util hazmat, Java util lokal. Ini import Java util lokal ini untuk mengkonversikan menjadi lokal, artinya menjadi IDN Indonesia. Misalkan tampilan buat di tampilan report, misalkan reportnya misal hari Sunday, di report kalau menggunakan lokal dia berubah menjadi hari Minggu, dan format-format lainnya seperti currency. Kalau menggunakan lokal ini otomatis currency-nya menjadi RP seperti yang di
kwitansi pembayaran barusan. Dan untuk ini import Jasper reportnya, ini untuk reportnya, untuk import bahan-bahan yang diperlukan untuk import report. Ada engine Java Jasper File Manager, engine Jasper Print-nya, engine Java reportnya, terus view Jasper view-nya. Di sini private connection, public class, peminjaman extend Java Swing, internal file. Private connection-nya ini kita inisialisasikan count, private statement-nya st, private default table model tab mode, private resource set inisialisasinya rc peminjaman, private resource set rs mobil, private resource set rs customer, private setting SQL. Nah, di sini fungsinya resource set rs mobil dan resource set rs customer ini berfungsi untuk memanggil pop-up-nya customer dan pop-up-nya mobil. Ini untuk private string-nya tanggal transaksi, tanggal P, tanggal K, ID peminjaman, nama customer, nama mobil, dan seterusnya. Ini untuk yang integer, tipe data integernya yaitu ada di tarif supir, harga, durasi, dan total. Itu menggunakan tipe data integer, makanya di sini private in. Publik peminjaman, init komponen, ini untuk koneksinya, metode koneksinya private koneksi peminjaman, recast, sama seperti form sebelumnya, hanya membedakan adalah namanya saja, nama koneksi peminjaman metode. Untuk localhost, ini portnya, ini nama database, username, passwordnya kosong. Jika sukses muncul koneksi sukses, jika gagal koneksi gagal. Dan ini untuk private tampil datanya. Untuk private tampil datanya kita menggunakan data list at kolom ID peminjaman, tanggal transaksi. Ini adalah label-label yang akan ditampilkan di list tabel form peminjaman kita ini. Ini udah sesuai dengan yang ini, ID peminjaman paling atas dan akhir status bayar, ID peminjaman status. Dan ini disesuaikan query-nya, RS pinjam ini resource set inisialisasinya, terus inisialisasinya adalah RS pinjam, query-nya select bintang from peminjaman, data list RS peminjaman get string 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15. Kenapa di sini tidak urut, kita langsung dari 8 ke 9 karena kita tidak menggunakan, kita tidak menampilkan untuk field nomor polisinya, kita tidak menampilkannya, maka kita tidak perlu menampilkan maaf di tabel peminjaman. Nah, di sini kita tidak menggunakan jasa supir. Nomor 9 itu adalah jasa supir. Kita tidak menampilkan jasa supir ini. Makanya ini tidak urut, ya habis 7 8 langsung ke 10 karena yang nomor 9 field jasa supir kita tidak menampilkan di list tabel.
ini tabel pinjam adalah variabel di form peminjaman. Ini untuk protected void, cari datanya sama pada seperti form yang sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pada query-nya saja, select form peminjaman, karena ini adalah untuk tabel peminjaman. Bisa dicari dengan ID peminjaman, dengan nama customer, dan ini untuk field feed-nya kita juga menggunakan seperti tampil data. Kita tidak menggunakan jasa speed karena kita tidak tampilkan di tabel. Untuk profit kosongnya, metode kosongnya, ID pinjam, tag nama customer, dan seterusnya. Ini combo box jasa supir. Untuk yang ini semua combo box di sini kita pilih, kita arahkan ke pilih. Jadi nanti seperti ini. Nah, jika ditekan batal, maka otomatis ke pilih semua combo box-nya. Kemudian untuk metode auto number-nya sama dengan seperti form sebelumnya. Yang di sini membedakan hanyalah query-nya, yaitu select bintang from tabel peminjaman. Kemudian kita akan menjelaskan tag ID peminjamannya di presetnya. Ini untuk memanggil jika diedit. Sini ID peminjaman, tag ID pin, get tag, integer, tekan enter, sama seperti yang sebelumnya. Combo box ID customer, remove all item, string SQL, select bintang from customer. Ini adalah untuk pop up-nya customer. Kita kan ada memanggil pop up dari customer dan mobil, maka di tag ID key presetnya juga kita setting. Sini select bintang from customer, statement st sama dengan concrete statement, rs customer sama dengan st.query SQL, will rs customer .next, string alias kd, rs customer get string id customer, ya, id combo box id customer, add item alias kd, combo box pilih sewa, set enable false. Jika ada pesan error, maka gagal menampilkan ID customer. Kemudian untuk di try pop up mobil, combo box ID mobil, remove all item, string SQL, select bintang from mobil, statement st sama dengan concrete statement, rs mobil st.execute query SQL, will rs mobil next, string alias kd, rs mobil get string id mobil, combo box id mobil add item alias kd, combo box pilih sewa set enable get exception. Jika pesan gagal, maka akan memunculkan pesan gagal menampilkan id mobil. Ini akan mengeset codingan di sini. Kemudian ada try, ini untuk yang di form peminjamannya SQL, select bintang from peminjaman, di mana ID peminjaman,
plus ID peminjaman, ini inisialisasi privat stringnya, st sama dengan concrete statement, rs peminjaman dot st execute query SQL where rs peminjaman dot next tanggal trans set date, rs peminjaman dot get tanggal transaksi. Ini disesuaikan dengan nama-nama field yang di database. Ini kita sesuaikan sama seperti form yang sebelumnya. Kita udah menjelaskan codingan tag presetnya. Yang kedua ini adalah inisialisasi untuk tanggal transaksi. Di sini if tanggal transaksi transact dot get date, sama pada seperti form sebelumnya, cuma yang membedakan adalah nama variabelnya. Kemudian di tanggal pinjam juga sama, tanggal kembali juga sama. Nah, untuk combo box pilih sewa ini di action for formatnya, ini saya akan jelaskan. Jika combo box pilih sewa get selected sewa, artinya jika pilih sewa ini diarahkan ke sewa, maka status string value combo box pilih sewa get selected item status SP ini dua adalah privat string yang diinisialisasikan di atas tadi. String value tag status get tag, maka status SB nya akan otomatis ready. Status SB adalah ini otomatis ready. Lanjut kita tag status subtag string dot value of status SP ini. Status SP akan berubah menjadi ready. Kemudian jika combo box pilih sewa, maka combo box ID mobil remove all item, combo box pilih mobil add item pilih try status string value combo box pilih sewa get selected item status ready. Di sini kode artinya jika combo box pilih sewa ini diarahkan ke sewa, maka combo box ID mobilnya akan menampilkan status yang ready saja. Nih, combo box ID mobil add item pilih try status sama dengan string dot value of combo box pilih sewa get select item status sama dengan ready. Di sini ada query di mana dia akan men-select atau memilih status yang ready di form mobil, yaitu query-nya adalah select bintang from mobil di mana status artinya di mana status ini adalah file field-nya. Kemudian status ini memanggil ini. Sama saja jika status ini isinya ready, di sini status sama dengan ready, inisialisasinya ready.
Kemudian statement st sama dengan concrete statement, rs mobil sama dengan st.execute query SQL will rs mobil.next string alias kd rs mobil.getString id mobil combo box id mobil add item alias kd. Kemudian jika gagal, maka akan ada pesan gagal menampilkan id mobil. Combo box id customer, ini tadi yang mobil. Sekarang untuk membahas yang form customer, combo box id customer remove all, combo box id customer add item pilih, sama seperti yang di atas tadi. Jika status customer ready, maka akan ditampilkan query-nya adalah select bintang from customer where status ini sama dengan ready karena sudah diinisialisasikan status sama dengan ready. Kemudian statement st concrete statement rs customer st.execute query SQL will rs customer.next string alias kd sama dengan rs customer.getString id customer combo box id cast add item alias kd sama. Jika gagal maka akan memunculkan pesan gagal menampilkan id customer. Ini kita sudah menginisialisasikan combo box pilih sewa. Kita lanjut ke combo box customer, combo box id cash. Ini actionnya, di item stat change. Nah, di sini di combo box id customer stat change-nya akan dijelaskan try SQL. Ini adalah query-nya select bintang from customer from tabel customer where, dimana id customer inisialisasi ini adalah dari variabel combo box-nya, combo box id customer dot get selected item st concrete statement rs customer sama dengan st execute query SQL will rs customer dot next txt nama customer dot set tag rs customer get string nama customer. Jadi artinya di sini kita mengisi txt nama customer secara otomatis. Ya, di sini diisi secara otomatis sesuai dengan pop-up-nya form customer. Ini kita inisialisasikan menjadi nama customer. Cuma satu yang kita ambil, yaitu namanya saja untuk customer. Nanti untuk mobil ada beberapa. Kita lanjut ke ID mobilnya. Nah, di ID mobilnya sama seperti combo box customer. Di sini ada query-nya select bintang from mobil. Mobil adalah tabel database di database-nya, di mana ID mobil plus combo box ID mobil adalah combo box variabelnya. st sama dengan concrete statement rs mobil sama dengan st.execute query SQL will rs mobil.next. Nah, di sini ada beberapa pop-up-nya yang kemudian akan diisi, yaitu txt nama mobilnya, terus ada nomor polisi, harga rental. Itu kita pilih. Kemudian combo box pilih sewanya juga kita pilih combo box. Ada 5, 7 sama 7.
kita sudah menginisialisasikan codingan combo box ID mobil, customer, dan combo box ID mobil. Kemudian kita inisialisasikan tanggal pinjamnya, sama seperti yang sebelumnya. Jika tanggal pinjam .getText tidak sama dengan 0, symbol date format new symbol date format YYMMTD. Tanggal P ini inisialisasi yang di atas, tanggal P format tanggal pinjam, variabel date chosen-nya tanggal pinjam, inisialisasinya. Dan kemudian di tanggal kembali ini ada suatu rumus nanti di sini tanggal kembali, di mana rumusnya selisih tanggal. Nama rumusnya adalah selisih tanggal. Jadi apabila di sini kita tanggal pinjamnya misalkan tanggal 30, kita pilih tanggal kembalinya 31, maka otomatis lama sewanya terbentuk 1 atau otomatis ini terisi. Misalkan kita 1 Agustus akan menjadi 2, ini otomatis terisi. Jadi nantinya user tidak akan memikirkan lama sewanya, dia sudah dihitung oleh sistemnya. Nah, untuk codingannya di event property change tanggal kembali. Nah, ini adalah inisialisasi seperti pada dasarnya tanggal biasa. Nah, di rumusnya adalah di sini try date format df new simple date format YYYMMDD date pinjam. Date pinjam itu sama dengan tanggal pinjam, date kembali itu sama dengan tanggal kembali. Long pinjam 1 sama dengan pinjam, get time pinjam ini sama dengan get time. Long kembali 1 sama dengan kembali ini, get time juga. Kemudian ada long def sama dengan, nah di sini rumusnya di long def. Jadi kembali 1 ini, kembali 1 ini dikurangi kembali pinjam. Jadi maksudnya tanggal ini, tanggal kembali ini dikurangi tanggal pinjam ini, menghasilkan lama sewanya di sini. Long lama div sama dengan 26 kali 60, 24 kali 60 kali 60 kali 1000. Nah, ini kan TXT lama sewanya. Untuk settingan lama sewa ini variabelnya TXT lama sewa, dia akan terset di sini, rumus dari sini. Jadi rumusnya tanggal kembali dikurangi tanggal pinjam. Set tag long to string lama. Kemudian kita sedang mendeklarasikan untuk tanggal rumus selisih tanggal. Di sini kita ada settingan combo box jasa supir. Nah, ini settingan combo box jasa supirnya seperti ini. Jasa supir adalah inisialisasi yang di atas, private string. Combo box jasa supir.
adalah variabel pada combo box jasa supir. Jadi jika jasa supir sama dengan pilih, artinya jika jasa supir ini pilih maka 0. Di sini tarif supirnya 0. Kemudian jika jasa supir dipilih ya, di sininya kalau kita pilih ya muncul nominalnya sebesar 150 karena jasa supir yang saya dapatkan info adalah 150.000 untuk jasa supirnya. Dan jika jasa supir sama dengan tidak, maka tarif supirnya 0. Ini kalau kita arahkan kursor ke tidak, maka akan 0. Itu untuk setting combo box jasa supirnya. Di setting di TFT tarif supir, set tag, value of. Jadi ini semua combo box jasa supir. Di settingnya di sini akan menampilkan outputnya di TFT jasa supir, di TFT tarif supir. Jadi ini TFT tarif supirnya, ini combo boxnya. Kemudian lanjut, kita udah deklarasikan combo box jasa supir. Kemudian kita lanjutkan untuk deklarasikan rumus hitung pada aplikasi rental mobil ini. Rumus hitungnya adalah seperti ini. Harga ini adalah private string yang ada di atas yang sudah dideklarasikan. Harga adalah tipe datanya adalah integer, maka menggunakan integer parseInt. TXT harga rent adalah ini variabel dari tax file harga dari harga ini, dari harga rental. Kita lanjut durasi juga menggunakan tipe data integer. Sama di sini nama variabel tax file-nya adalah TXT lama sewa. Lama sewa ini lama sewa. Kemudian tarif supir integer. Tarif supir juga menggunakan tipe data integer. Kemudian tarif supir get tag, sama di sini tarif supir. Nah, di sini adalah total untuk perhitungannya. Ini adalah total yang sudah dideklarasikan di awal private stringnya menggunakan integer. Kalau ini adalah deklarasi di variabel text file-nya. Kalau total ini adalah deklarasi di private string yang di atas tadi itu, yang paling atas kita deklarasikan. Contohnya ini kita lihat deklarasinya ada menggunakan private string yaitu tarif supir, harga, durasi, dan total. Ini tipe datanya integer semua, maka kita masukkan private integer. Kita kembali lagi ke codingan rumus hitungnya. Total sama dengan harga ini, harga kali durasi, maksudnya adalah harga ini kita menggunakan data langsung tadi biar tidak bingung. Maksudnya harga rental ini dikali durasi. Durasi adalah mengambil dari lama sewa ini. Jadi harga rental dikali lama sewa ditambah tarif supir
dari supir ini 150.000, maka hasil perhitungannya akan terset di TXT total bayar, yaitu di sini TXT total bayarnya ada di sini, total bayar. Kita misalkan menggunakan, buat contoh saja data lain, misalkan harga rentalnya kan udah otomatis 500.000 sesuai data master mobilnya. Kita tanggal 29, kita kembalikannya tanggal misalkan Agustus 1 biar dia menjadi 3 hari, jadi 500.000 dikali 3, maka akan 500.000 dikali 3 1.500.000 ditambah 150.000, maka totalnya akan menjadi 1.650.000. Ini totalnya sudah benar 1.650.000. Itu adalah contoh perhitungan rumus dari total bayar di aplikasi rental mobil. Kita sudah mengimplementasikan rumus. Selanjutnya kita akan masuk ke button simpan. Di button simpan ini sama seperti pada form sebelumnya. Yang membedakan di button simpan ini adalah untuk update data master mobil dan master customer. Ini sama semua kecuali yang ini, try status sama dengan not ready. Jadi maksudnya begini, query-nya update mobil, set status ini yang kuning adalah field database, kemudian status yang hijau adalah inisialisasi dari ini status, isinya itu not ready, where ID mobil plus ID mobil. Maka jika di save seperti yang tadi, maka tadi di form customer dan mobil akan statusnya berubah menjadi not ready karena sedang dilakukannya peminjaman. Itu yang penjelasan untuk master mobilnya. Di bawahnya yaitu untuk update form customernya, query-nya adalah select bintang form customer, rs customer, st.execute query, status not ready. Ini untuk query update-nya, update customer, set status where ID customer. Jadi sama saja kita mengupdate status menjadi not ready dengan where-nya adalah ID customer. Jika ada error maka akan muncul pesan maaf error. Itu untuk codingan button simpan. Kita lanjut ke ubah di sini seperti tabel form yang biasanya, sama persis, hanya yang membedakan adalah nama variabel dan fieldnya serta private stringnya yang beda. Untuk strukturnya sama semua. Maka kita lanjut ke codingan hapus. Codingan hapus di sini juga sama saja. Yang membedakan hanyalah nama variabel, nama fieldnya serta query-nya. Query-nya adalah form peminjaman, tabel peminjaman, karena ini sedang ada di
peminjaman. Lanjut ke button fatal juga sama, ini ada metode kosong dan auto number untuk button fatalnya diisi itu. Kemudian kita sudah kita akan menjelaskan form ini button printnya. Di sini kita menggunakan kwitansi untuk print. Ini adalah button printnya. Nah, ini ada lokal, new, lokal, ID, lokal, set default, lokal. Artinya ini codingan lokal ini fungsinya adalah untuk mengkonversikan yang tadinya format laporannya berbahasa Inggris. Jika kita masukkan coding ini, maka dia akan mengkonversikan formatnya menjadi Indonesia. ID ini adalah Indonesia. Jika English, ID-nya EN. Kita lanjut untuk button printnya. Kita ganti terlebih dahulu biar tidak di sini ada string JTBC driver. Ini adalah memanggil drivernya MySQL JDBC driver. Kemudian ini adalah class one name JDBC driver. Ini adalah string URL-nya JDBC MySQL. Localhost portnya 3306. Nama database-nya penyewaan mobil. String usernya root, usernya maksudnya. Untuk passwordnya kosong, koneksi sama dengan driver manager get koneksi get connection URL user password statement stm sama dengan create statement try. Dan ini fungsinya di sini pemanggilan reportnya, pemanggilan laporannya ada di sini. String report sama dengan C user, Lenovo Core i3, dokumen, NetBeans project, rental mobil, SRC, report, kemudian report kwitansi, JRX, ML, HASMAP. Ini adalah parameternya. Untuk parameter ini di sini untuk ambil report dari parameternya. Nah, saya kasih Remax Dashboard sama dengan ID peminjaman. Parameter putnya ini di sini di ID peminjaman. Kemudian tag ke ID print dot get tag, ini Jasper report JRPT sama dengan JRCompile report Jasper print report to Hascon Jasper fill viewer JPrint false get exception RPT XCPT sysout-nya report tidak bisa dilihat jika ada error. Ini kita memasukkan librariesnya terlebih dahulu. Jika tidak memasukkan libraries, maka report tidak bisa dibuka. Nah, ini ada Jasper reportnya. Ini dari Jasper report saya menggunakan ini yang
sama Jasper report yang 5.60. Ini untuk library reportnya. Harus kita memasukkan library-nya terlebih dahulu. Kalau tidak, maka report tidak akan tampil. Nah, untuk ini string reportnya, ini artinya berada di sini. Programnya itu ada di C, ada di Netting Project rental mobil SRC report. Jadi kalau di sini udah terlihat di report. Report kwitansi. Nah, ini kita buka report kwitansinya. Nah, ini adalah tampilan untuk reportnya. Untuk desain reportnya seperti ini. Ini adalah yang FF ini adalah dataset dari report fieldnya maksudnya. Dan field ini itu kita dapatkan di dataset. Nah, ini adalah datasetnya. Select bintang from peminjaman. Query-nya untuk memanggil field-nya agar bisa ditampilkan di reportnya. Di sini ada where ID peminjaman sama dengan $P ID peminjaman. Ini artinya adalah parameter. Ini adalah parameternya. Fungsinya parameter ini pada saat berfungsi di sini. Misalkan kita akan setting parameternya itu ID berdasarkan ID peminjaman, maka nanti kita akan tulis di sini saja ID peminjamannya saja. Misalkan udah banyak datanya, kita mau print kwitansi yang mana, kita tinggal pilih sesuai ID peminjamannya saja, maka nanti yang akan tampil yang dituju saja. Nah, ini fungsinya parameter. Kemudian kita sudah menjelaskan untuk form customer form peminjaman beserta reportnya. Kemudian kita lanjutkan ke pengembaliannya. Dapatkan di transaksi form pengembalian. Nah, ini tampilan form pengembaliannya. Ini sudah terisi otomatis. Auto numbernya untuk ID pengembaliannya. Misalkan tanggal transaksinya tadi peminjaman, transaksi tanggal 29, tanggal kembalinya tanggal 30. Maka di sini form customer ada dendanya di sini, maka akan saya sengaja kasih denda untuk tanggal transaksinya, kita setting tanggal 31. Pilihan kembalinya kita harus pilih kembali terlebih dahulu agar ID peminjamannya bisa memanggil pop up
dari ID peminjamannya. Kita pilih kembali. Nah, ini R001, ini adalah yang tampil tadi. R001 adalah statusnya masih sewa. Jika kita ini save, maka status di form peminjaman akan berubah menjadi selesai. Nah, ini otomatis mengisi feed-nya, mengisi data dari ID peminjaman R001. Ini ID-nya, ada ID customer, ID mobil, nama customer, Avanza, nomor polisinya, serta tanggal pinjamnya udah tersetting di sini. Kita tinggal panggil, sama juga ada lama sewanya juga udah menjadi pop up. Jadi kita di form pengembalian ini kita cuma isi tanggal transaksinya, terus pilihan kembali, terus kemudian kita pilih ID peminjamannya, yaitu dengan pop up. Nah, kita di sini cuma memasukkan tanggal sekarang saja yang digunakan, fungsinya untuk mengetahui jika ada keterlambatan mobil. Ini kan tanggal kembalinya tanggal 30, maka di sini kita akan sengaja men-setting agar dia terkena denda, agar mengetahui rumus dendanya. Maka di sini tanggal 31 otomatis kalau kita kembalikan mobil tanggal 31 kita terkena denda 1 hari. Maka kita pilih, ini otomatis terisi total dendanya dan sewa. Karena saya mengodingnya di tanggal sekarang ini saya coding agar menghitung keterlambatannya sekaligus total dendanya. Jadi nanti saya jelaskan di source code-nya, di codingannya, nanti ini ada terlambat dan total dendanya. Ini menggunakan rumus. Kemudian kita sudah kita simpan, data berhasil disimpan. Dan untuk ini adalah kwitansi denda. Kita memilih ID pengembalian K001 yang barusan, kita klik print. Nah, akan muncul form kwitansi dendanya. Tampilannya seperti ini. Begini, lama harinya 1 hari, dia dikembalikan tanggal 31, maka dia telat 1 hari. Sini ada keterangan telat per hari, total denda. Nah, tadi yang lokal itu untuk codingan di print lokal, kan ada lokal ID, ini fungsinya berada di sini. Ini kita kalau tidak pakai lokal, maka ini Julinya pakai Y, pakai format yang bahasa Inggris. Kemudian juga ininya, currency-nya dia pasti menggunakan dolar. Kalau ini sudah dikasih lokal, makanya menjadi Rp. Di sini juga harinya Kamis, otomatis menyesuaikan format dari Indonesia. Ini udah kita simulasikan form pengembaliannya. Kita masuk ke penjelasan shortcut-nya. Ada di form, kembali. Nah, ya,
di sini ada form kembali, udah kita tampilkan formnya terlebih dahulu. Tampilkan desainnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke penjelasan shotnya. Codingannya seperti ini. Pertama, import. Ini adalah semua import yang digunakan untuk membuat form pengembalian. Ini ada importnya. Duplikasi kembali, extend, java, swing, internal form, default connection, font, default statement, st, default table mode, tab mode, result RS mobil, result RS customer, default result RS pengembalian, default result RS peminjaman. Ini semua, ini RS peminjaman adalah untuk pop-up peminjaman, RS mobil dan customer adalah pop-up mobil dan customer. Seperti biasa kita deklarasikan untuk private stringnya, untuk tanggal T kembali dan seterusnya. Di sini ada tipe data yang integer, maka kita akan mendeklarasikan private integer, yaitu durasi, telat, dan total denda. Publik kembalinya ada di init conversion, atur taktil, koneksi pengembalian, auto number, tampil data. Ini tidak perlu, satu saja, ke double. Nah, ini untuk atur tag fieldnya. Atur tag field ini berfungsi sebagai jika di formnya tampilannya seperti ini akan gelap, artinya tidak bisa diklik. Ini tidak bisa diklik. ID customer, ID mobil, nama customer, ID customer, ID mobil, nomor polisi, dan selanjutnya. Itu fungsinya biar bisa tidak diklik. Ini untuk koneksinya, koneksi ke database, sama seperti pada form-form yang sebelumnya. Untuk method auto numbernya juga sama, yang membedakan hanyalah inisial K ini saja. K kembali maka menggunakan K. Untuk tampil datanya sama pada seperti form-form sebelumnya. Kita hanya menyesuaikan apa yang akan ditampilkan di list tabelnya. List tabel ini, list tabel ini sesuai dengan yang ditampilan list tabel dari ID pengembalian sampai status. Di sini juga disamakan seperti yang tadi, 1 2 3 6 7 9. Ini sesuai urutan struktur yang ada di tabel pengembalian. Untuk metode aktifnya ada di ID pengembalian, dan untuk void kosongnya settingannya seperti ini. Untuk mengosongkan setelah save, edit, dan sebagainya, maka settingannya di sini. Ya, untuk mengembalikan ke pilih kayak seperti form yang sebelumnya. Untuk cari datanya ini juga sama pada kayak seperti form-form sebelumnya. Ini untuk mencari data di list tabel, yang kita gunakan adalah ID peminjaman serta namanya. Kemudian ini ada masalah tabel. Ini harusnya tabel pengembalian. ID pengembalian, kita menggunakan nama customer.
kita menggunakan nama customer, order pay nya ID pengembalian. Oke, kita sudah save. Ini yang cari datanya sudah. Tandingan untuk cari data, kita lanjut ke ya, kita lanjut kembali. Kita mulai dari type presetnya terlebih dahulu. Sini type presetnya ini sama seperti pada form biasanya. Yang membedakan adalah query pada peminjamannya. Ini select bintang form peminjaman untuk mengaktifkan pop-up peminjaman. Jika gagal akan menampilkan ID peminjaman. Kemudian di try SQL select bintang from TB pengembalian where ID pengembalian plus ID pengembalian ST sama dengan complete statement RS pengembalian. Ini sama seperti pada type preset di form sebelumnya, hanya yang membedakan adalah feed-nya sama variabel-variabelnya. Dan untuk pemanggilan pop-up form peminjaman saja. Kita lanjut ke penginisialisasikan tanggal properti change, juga sama seperti pada form-form sebelumnya. Nah, combo box pilih sewa ini akan kita jelaskan. Jika combo box pilih kembali get selected sama dengan kembali. Combo box ID pin remove all item. Combo box ID pin item pilih try status string dot value. Combo box pilih kembali get selected item status sama dengan sewa. String SQL select from peminjaman where status sama dengan status. Artinya di sini adalah combo box pilihan kembali ini akan menampilkan status pada form peminjaman hanya yang statusnya sewa saja. Jika status sewa tidak ada, maka pop-up akan kosong. Nah, ini kan nanti kita refresh dulu.
Ini di peminjaman statusnya kan sudah selesai, yang tadinya sewa juga, kemudian di form customer juga statusnya sudah ready, yang ready tadi artinya dia sudah mengembalikan mobil. Kemudian di mobilnya juga statusnya sudah ready, Toyota tadi sudah ready. Kita balik ke pengembalian, kita mau ngetes apakah dia masih muncul atau tidak. Jika tidak ada status yang sewa, dipilih kembali, ini dia, maka statusnya akan kosong karena tidak ada proses peminjaman yang sedang disewakan. Ini statusnya karena sudah selesai, maka tidak tampil di form pengembaliannya. Seperti itu alur strukturnya. Will rs peminjaman .next string alias kd sama dengan rs peminjaman .get string id peminjaman combo box id pin add item alias kd. Jika pesan gagal, maka gagal menampilkan id peminjaman. Kemudian kita sudah menjelaskan combo box pilih kembali. Selanjutnya untuk combo box ID peminjaman, di item change state change. Nah, fungsi combo box item ID pin item state change tadi berfungsi untuk mengisi field yang diambil dari form peminjaman. Ini kita akan memanggilnya untuk form peminjaman saja. Form customer dan mobil sudah termasuk ada di form peminjaman. Jadi tree SQL select bintang form peminjaman where ID peminjaman plus combo box ID pinjam get selected item st sama dengan concrete statement rs peminjaman sama dengan st execute query SQL where rs peminjaman .next tag id customer. Jadi ini id customer, id mobil, nama mobil, merek mobil, nomor polisi, tanggal pinjam, tanggal kembali, lama sewa, status. Ini adalah untuk mengisi field yang ini. Ini otomatis terisi dari ID peminjaman ini kalau dipilih. Misalkan kita akan buat satu lagi di sini untuk form peminjamannya, transaksi tanggal 30 sewa. Yang kedua, ini muncul semua karena statusnya tadi sudah dikembalikan. Yang mobil 001 yang Avanza ini sudah kembali, maka statusnya kembali, bisa menampilkan di form peminjaman karena statusnya sudah ready lagi, tidak dipinjam. Kita pilih yang M002, ini ada nama mobilnya Xenia, pinjam 30, tanggal kembalinya tanggal 1, pinjam 2, kita memakai pilih supir, itu simpan, proses disimpan. Nah, ini kan ada status mobil yang sewa, maka kita bisa mengembalikannya. Misalkan telat, ini mengembalikan telat, pilih kembali. Nih,
Di sini pop-up-nya muncul hanya yang sedang sewa saja yang muncul di sini. Misalnya ini otomatis terisi filter ini yang mengisinya sudah diatur di sini di codingannya, di membobok ID pin di item step change-nya untuk menampilkan yang ini. Jadi ini otomatis terisi. Kita hanya mengisi tanggal sekarang aja. Misalkan kita telat mengembalikannya, maka terkena denda tanggal 2. Dendanya 100.000. Kita pilih save. Ini kembali. Maka status yang di sini sudah selesai. Master mobil dan customer juga sudah kembali ready. Di mobil juga sudah kembali ready. Lanjut ke pengkodingannya, sudah selesai yang kemudian ID pinjamnya. Kemudian kita ke rumus tanggal sekarang, ini dijadikan acuan rumus juga di property change. Nah, rumusnya seperti ini, tanggal sekarang mendeklarasikan biasa seperti tanggal pada sebelumnya. Ini adalah try date format df new symbol date format. Dan di sini date kembali, tanggal kembali, date sekarang, tanggal sekarang. Jadi rumusnya seperti ini. Date kembali ini kita kasih contohnya. Nah, ini kembali. Jadi acuannya di sini di tanggal kembali ini, tanggal kembali sama tanggal sekarang. Ya, yang dipakai tanggal kembali, tanggal sekarang. Ini inisialisasinya long kembali 1 sama dengan kembali getting, long sekarang 1 sama dengan sekarang ini getting, long div. Jadi rumusnya adalah tanggal sekarang dikurangi tanggal kembali, maka jadilah telat. Di sini long lama sama dengan div 24 kali 60 kali 60 kali 1000. TXT telat, text long lama, telat, integer pass in, telat, dot get tag. Nah, untuk total dendanya ini otomatis total denda ini hasil rumus dari total denda sama dengan telat dikali 100.000. Jika terlambat maka akan kena denda 100.000, maka dikali 100.000 maka akan mengisi tag dendanya. Itu adalah rumusnya. Kemudian kita masuk ke button simpan. Ini button simpannya. Ini deklarasikan seperti biasa sampai sini. Yang membedakan adalah di sini. Ini kan sama seperti pada form-form sebelumnya, tinggal menyesuaikan variabelnya saja sama field database-nya. Ini try string SQL, select bintang form mobil, statement, include statement, status ready. Jadi di form kembalian ini berbanding terbalik dengan di form peminjaman. Jika di form peminjaman itu update-nya menjadi not ready, nah, sekarang kalau di form pengembalian dia update-nya menjadi ready. Kemudian ini adalah untuk update-nya, update mobil set status ini sama dengan kan
sama dengannya ready, maka akan mengarahkan ke berubah menjadi ready, diupdate menjadi ready. Jika error maka muncul pesan maaf error. Nah, untuk form customer sama dengan form mobil yang tadi, di sini statusnya gak ready, ini query update-nya, query update customer, set status sama dengan ready, where ID customer-nya. ID customer itu yang dipilihnya tadi udah terpilih. Jika ada pesan error maka maaf error. Dia mengupdate tiga form. Yang pertama form mobil, form customer, dan yang terakhir mengupdate form peminjaman. Ini adalah form peminjamannya, diupdate statusnya sama dengan selesai. Jadi query update-nya update peminjaman, set status sama dengan selesai, where ID peminjaman. Maka tadi yang di sini terupdate, kalau ini udah save maka ini terupdate sama dengan selesai, jadi selesai. Ini jadi selesai di sini update-nya, codingannya selesai. Dan mobil juga sama, ready, mobil ya ready. Ini settingan codingannya di sini jadi ready. Tutup button simpan, kita udah mendeklarasikan button simpannya. Kemudian kita lanjut ke button ubah sama seperti pada form sebelumnya, cuma diganti file ya dan variable database dan variabelnya saja, sama seperti pada form sebelumnya. Untuk selanjutnya PTN hapus juga di sini sama, ID pengembalian sama pada seperti form sebelumnya. Kemudian kita lanjut ke batal juga menggunakan metode kosong dan auto number. Untuk home biasa kita menggunakan dispose, dan saya akan menjelaskan untuk print kwitansi dendanya. Ini kita menggunakan lokal, jadi konversi menjadi Indonesia, koneksi ke drivernya sama pada sebelumnya. Ini koneksi ke database, ini untuk user, ini untuk password kosong. Nah, string reportnya adalah di sini rental mobil, RSA report kwitansi denda. Untuk ini juga untuk ambil report dari parameter, kita setting dari parameternya ya, agar bisa mengeprint sesuai dengan parameter ID pengembaliannya, sama pada yang sebelumnya. Yang pembedanya adalah parameternya dari ID peminjaman, ini dari ID pengembalian. Untuk reportnya ada di report kwitansi denda, ada di report kwitansi denda CRL. Ini tampilan kwitansi dendanya. Query-nya seperti ini, sama dengan seperti yang tadi, hanya yang membedakan ini kita ambil parameternya ID pengembalian. Select bintang from TB pengembalian, where ID pengembalian, $P ID pengembalian. Untuk hasil print reportnya seperti ini.
kita lanjutkan, kita close aja. Nah, di sini kita sudah mensimulasikan sampai transaksi, sampai transaksi. Kita ada simulasikan master, terus transaksi, dan yang terakhir kita akan mensimulasikan reportnya atau laporannya. Kita di sini ada report customer list, car list, transaksi peminjaman list, transaksi pengembalian list. Di sini kita untuk reportnya menggunakan seleksi periode tanggal. Jadi kita berinya sesuai tanggal yang sesuai data. Jadi gunanya customer, ada tanggal customernya, terus mobil ada tanggal mobilnya, itu berguna sebagai patokan pada pembuatan report. Kita bisa menggunakan patokan tanggal mobil, tanggal customer itu sebagai periode reportnya. Misalkan ini sudah ada banyak datanya, misal tanggal 7 nanti sampai kemudian tanggal 31, nanti kita bisa pilih periode reportnya akan dikeluarkan dari tanggal 1 sampai 31 Juli. Maka yang akan keluar report tanggal 1 Juli sampai 31 Juli saja. Ini tadi kita ke customer, dia tanggal 29 sampai 30 Juli. Maka di sini kita akan generate reportnya dari tanggal 29 ke 30 Juli. Kita cetak reportnya. Nah, ini sudah keluar reportnya. Kita lihat di sini periode 29 sampai dengan 30 Juli. Di sini ada statusnya ready. Jika masih ada status, jika masih ada transaksi yang belum selesai, maka statusnya salah satunya masih ada yang not ready. Jika transaksinya ada yang belum sampai pengembalian, ini sesuai dengan yang kita pilih periode tanggalnya. Jika kita pilih 29 ke 29, maka akan tampil satu data report saja yang tanggal 29. Kita close dulu. Nah, ini udah kembali. Di sini terlihat cuma satu data saja yang tanggal 29. Untuk penjelasan formnya,
untuk form reportnya tampilannya seperti ini. Kita akan memulai penjelasan shortcutnya. Ini import yang digunakan untuk membuat form report customer. Kemudian ini public form report customer ya, ini komponen saja. Nah, di sini di button cetaknya, button printnya kita sama seperti yang sebelumnya, pakai lokal untuk konversi ke Indonesia, plus string, map string, parameter, new hash map string object, parameter dot put awal, parameter put akhir, d akhir, ini date awal, variabel ini variabel date akhir. Dan kita akan ke reportnya, report customer list. Nah, ini sudah muncul tampilan report customer listnya. Ini desainnya. Ini di sini saya menggunakan parameter yaitu akhir dan awal. Di sini artinya menggunakan akhir awal, akhir date, awal date. Jadi untuk men-setting parameter yang tadi periode tanggal. Jadi biar sesuai tanggal yang kita pilih, ini kita settingnya di sini. Kita tambahkan parameter tanggal akhir dan awal. Akhir awal ini parameternya dipanggil di Java-nya, di Java in. Ini ada awal, akhir. Yang kuning ini parameter. Untuk yang hijau ini variabel di chosen-nya. Ini untuk location field reportnya, jadi src report customer list. Ini dia berada di src report customer list. Ada di sini report customer list. Ini untuk koneksi database, dan ini dashboard design, dashboard CRM folder field. Ini untuk kebutuhan reportnya, kebutuhan report untuk mengenerate nya biar bisa print, terus bisa view. Ini menggunakan coding ini. Jika ada data, jika ada pesan error, jika error ini, maka ada pesan data tidak dapat dicetak. Ini kita sudah menjelaskan form customer, form report customer. Selanjutnya kita ke report car list. Untuk report car list, jika kita sama, kita menggunakan di sini adalah parameter tanggal, kita buka terlebih dahulu report mobil. Kita tadi tanggal 29 transaksinya sampai tanggal 30 kita cetak. Sambil menunggu report selesai ini telah selesai report di generate M0102
harusnya ready semua. Untuk periodenya ketahuan di sini 29 sampai 30 Juli. Kita masuk ke formnya. Untuk formnya sama, menggunakan importnya seperti ini. Ini ada public kelasnya, ada public form report mobil. Nah, itu untuk pattern mencetaknya seperti ini, sama dengan report yang sebelumnya, report customer list. Cuma di sini kita menyesuaikan parameter tanggal yang kita buat saja, sama lokasi file reportnya ada di mana. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu form report transaksi peminjaman list. Transaksi peminjaman tanggal 9 dan tanggal 30. Generate, ini hasil reportnya. Ini ada satu nomor sewanya. Nah, di sini akan kita jelaskan ini periodenya 29 sampai 30 Juli. Membedakan report transaksi dan master adalah pada subtotalnya. Jika di report transaksi ini ada subtotalnya, akan menghitung rata-rata pendapatannya. Jadi misalkan ini ada 2 orang pinjam mobil, total bayarnya sekian, misal 650.000 sama 1.250.000, maka akan di subtotalnya menjadi 1.900.000. Ini nanti berguna pada saat rental mobil udah ada data banyak, jadi pimpinan bisa kontrol pendapatannya melalui report peminjaman list ini. Nanti kita akan jelaskan subtotalnya, menghitung subtotalnya. Kita masuk terlebih dahulu ke report form reportnya. Ini form report peminjamannya seperti ini. Ini importnya, ini public kelasnya, ini public form report peminjaman. Nah, ini lokal untuk konversi Indonesia. Ini sama seperti sebelumnya, yang membedakan hanyalah nama file reportnya saja. Akan menampilkan desain reportnya, report peminjaman. Ini sudah tampil untuk report peminjaman listnya. Ini desainnya seperti ini. Yang saya akan jelaskan adalah ini sum total bayar. Jadi ini subtotal ini, cara pembuatannya di field, misalkan kita mau pilih yang mana kita sum, kan yang kita sum total bayar,
geser aja ke dalam. Ini kalau yang normal, ini pilih yang atas, the fill value. Kalau untuk jadikan aggregation, kita pilih yang kedua. Ini saya pilih sum karena penambahan subtotal. Kalau ada yang lain, misalkan average untuk menghitung rata-rata, ini pakai yang rata-rata. Tapi yang saya perlukan di sini adalah sum. Kita oke. Nanti dia akan otomatis menjadi subtotal bayar. Artinya rumus dari summing total bayar di sum. Misalkan total bayarnya 100.000, terus ada dua data, total bayarnya juga yang kedua 100.000 menjadi 200.000. Kita lanjut ke laporan pengembalian. Ini adalah form report pengembalian. Tadi ada transaksinya ini ada transaksi di tanggal 31 sama tanggal 2 Agustus. Di 31 sampai 2 Agustus pilih cetak. Kita sambil membuka form reportnya, form report transaksi pengembalian. Nah, ini reportnya sudah tampil, report pengembalian list. Di sini terdapat dua pengembalian, periode tanggalnya 31 Juli sampai 2 Agustus. Transaksi pengembalian, ini nama, telat per harinya 1 hari, maka dia akan didenda 100.000 dan total dendanya 200.000. Ini import untuk form report pengembaliannya. Ini public class, ini public form reportnya. Di sini juga sama seperti yang tadi untuk konversi Indonesia. Codingannya sama seperti sebelumnya, tinggal diubah lokasinya itu sama nama report dan report jadi pengembalian list. Kemudian kita akan menampilkan desain reportnya. Nah, ini report yang pengembalian list, desainnya seperti ini. Ini sama, ini adalah sum dari denda, dari total denda. Kita sudah menjelaskan sampai report, sudah sampai report. Sini sudah mau mencapai tahap akhir, kita akan membahas tambah user. Tambah user ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk adminnya saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan hak akses. Ini kita keluarkan dulu, karena posisi sekarang kita login menggunakan user admin, makanya kita bisa menambahkan user. Kita coba menggunakan staff. Ini kita tipenya yang menjadi patokan adalah tipe ini, tipe admin dan staffnya. Saya settingnya di sini. Kita keluar dari aplikasi dulu. Kemudian kita login lagi.
login menggunakan sedang menunggu. Ini sudah tampil. Tadi kita menggunakan login sebagai admin, kita tes menggunakan sebagai staff, passwordnya juga staff. Kita masuk, login berhasil. Nah, kita udah masuk ke menu utama aplikasinya. Ini kita login menggunakan staff. Ini nggak ada menu untuk tambah user. Di sini cuma ada master, transaksi, laporan, kemudian keluar. Karena hak akses tambah user diperuntukkan kepada admin, dan admin itu login masuknya pimpinan. Oke, untuk settingan codingannya ada di home. Nah, ini tampil desain form home-nya seperti ini. Ini untuk deklarasikan menu-menunya, ada data customer, data mobil, data supir, data user, data peminjaman, data pengembalian, data laporan mobil, laporan peminjaman, pengembalian. Ini pemanggilannya di sini. Data mobil, data supir, data peminjaman, laporan pengembalian, laporan customer, laporan mobil, data pengembalian, laporan peminjaman, data user, nah untuk settingan aksesnya ini seperti di sini. Public void admin, menu user, set visibility true. Ini adalah menu user. Kita cek variabelnya. Menu user, ini variabelnya menu user. True artinya, true itu benar, artinya menampilkan. Ini saya setting user, ini admin. Jika user public void user, maka menu user dan C menu 5 ini kan false, kan tidak tampil. Itu yang membedakan aksesnya. Kemudian yang terakhir login server.
Nah, ini untuk homologinya seperti ini. Codingannya ada result set rs, string heart, topic, login servant, new koneksi. Ini koneksinya. Ini untuk btn loginnya seperti ini. Hak explore admin. Oke. Untuk simulasinya sudah sampai akhir. Terima kasih untuk para pendengar. Bila ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.